Assalamualaikum, hai semuanya. Welcome to Small Talk. Halo semuanya, selamat datang di podcast terbarunya OSIS Gavendra Di episode ke-7 kali ini. Yeay. Karena kita baru ketemu nih di podcast ini, kenalin aku Zara sebagai host di Small Talk. Dan aku juga bersama dengan Aku host kali ini, Brian sebagai host di podcast kali ini. Di sini udah kelihatan ya siapa aja tamunya yang bakal temani kita di podcast ini dari awal hingga akhir. Coba dong, kenalan dulu. Oke, jadi guys, untuk perkenalan dari aku pengen pakai pantun dulu. Wah, boleh. Jadi pantunnya kuliah di negeri Jerman. Cakep. Di sana ada kasur mewah. Cakep. Hai teman-teman, aku Kian dari 11 Ibnu Taimiyah. Oke, lanjut. Oke, nah kalau saya nggak pakai pantun ya. Oke. Biasa aja. Oke, halo, perkenalkan nama saya Chester Karuna, saya dari kelas 11 Al-Farabi. Oh, Nah, saya iya. dari angkatan keempat Ibsolis. Jadi di episode kali ini kita bakal sharing-sharing nih bareng Kak Kian dan Kak Chester tentang cara berkomunikasi sederhana dan menjadi pribadi yang lebih proaktif. Yes. Keren. Coba nih, Kiri, aku mau ngomong ke Kian dulu. Kamu tuh dikenal dengan social butterfly-nya. Teman kamu tuh di mana-mana, dari adik kelas, seangkatan, kakak kelas itu juga ada. Perasaan kamu gimana? Kalau dari perasaan aku itu senang banget karena aku bisa bergaul dengan adik kelas, terus juga seangkatan, terus juga sama kakak lain. Nah, untuk bergaul sendiri juga kan aku dari internal sekolah juga ada, terus juga di luar sekolah kayak misal di SWK ataupun di kegiatan lainnya. Keren banget. Kalau dari Cesar, gimana? Kamu ada teman dari kelas? Oh, nggak ada. Nah, masa-masa SMA ini masih bisa dibilang saya masih kayak perkenalan gitu lah ya sama ini gitu. Nah, baru kali ini saya aktif tuh di dalam organisasi gitu. Kebetulan saya juga wakil ketuanya SLAT. Keren banget. Tuh, nah tadi penasaran banget kan ini Brian sama Penasaran banget dong, yang nonton juga penasaran. nah penasaran banget. Penasaran nih. Penasaran banget sama kayak sikap lebih proaktif itu kayak gimana, seberapa pentingnya gitu sih. Terus berefek gimana gitu sama pertemanan pastinya kan? Iya, benar banget. Ya, oke. Nah, untuk dari Kak Chester gimana nih dalam 7 Habits perlu nggak dalam pertemanan? Iya, perlu banget. Soalnya kalau apa namanya, kita dalam bersosialisasi pasti kayak harus inisiatif nge-start conversation-nya duluan gitu loh. Pasti kalau misalkan dua-duanya sama-sama diem, itu namanya gengsi dan biasanya kan ya kan namanya bersosialisasi gitu loh. Ya kalau mau ngobrol aja, gak usah kayak grogi, ini takut aku gimana ya ini gitu. Jangan mikirin hal-hal negatifnya dulu, yang penting udah lakuin aja gitu loh. Coba nih nanti jadi kayak gini nih. Friendly apa social butterfly itu? Bener guys. Oke, kan kalau misalnya kerja kelompok nih misalnya, terus kalau misalnya di kerja kelompok terus pada diem-dieman, kan berarti dari diri kita sendiri harus kayak inisiatif untuk gerak gitu, biar kita berjalan gitu kerja kelompoknya. Nah, bisa dari awalan satu kata. Contohnya kayak kamu udah ngerti belum pelajaran yang tadi? Apa tugasnya gimana gitu. Jadi kita ada inisiatif untuk tanya. Coba kalau dari Kian pengalamannya gimana? Dari satu kata pun bisa kayak jadi awal pertemanan. Menurut aku ya, kalau satu kata mungkin kata atau hai itu Iya, walaupun simple ambil itu, tapi itu berpower banget untuk membuka komunikasi di awal pertemanan. Karena kan mungkin kita sebagai guru besar mikir kayak aduh kalau misal ngobrol sama dia ngobrol tentang apa ya, kan kita kan jadi mikir kayak lebih ke inti, ke dalam gitu, yang kayak topik unik atau keren. Padahal kan enggak juga, walaupun kita sekedar sapaan hai ataupun kamu suka ini gak sih, itu kan malah jadi bisa makin ngalir gitu loh ke topik bicara nanti gitu guys. Nah terus kalau pujian kecil juga kan bisa dijadikan sebagai kunci, kayak misal
lagi di kerja kelompok nih, terus si A ini lagi bikin lettering, terus kan kita bisa nih masukin kayak lettering kamu bagus banget, kau belajar dari mana? Nah itu kan jadi bisa ngalir kayak ke cara letternya gimana, terus media yang dipakai untuk lettering itu apa begitu. Iya, benar banget. Dari kata hai pun juga bisa. Jadi bahkan ya kalian punya musuh nih, terus juga musuh kalian ngomong hai gitu ke kalian. Kan kalau misalnya dari aku sendiri gitu, kayak mungkin bisa aja sarkas ya, cuman aku bakal kayak mikir juga, oh dia nggak segitunya ya, dia masih bisa kayak sapa ke gue gitu. Intinya menjaga komunikasi gitu. Iya, benar. Kalau dari Jason, Ya gitu. kata-kata lain gitu, bisa jadi Kata-kata lain. Mana nih? Ya sebenarnya kalau misalkan kata-kata lain banyak sih, tapi ya gitu kayak sesimpel atau berpapasan doang kayak nanyain tugas gitu, itu kayak bisa kayak buat topik basic untuk berkomunikasi atau nggak bekerja sama gitu loh. Iya, benar. Sesimpel kayak P5 pun itu juga diterbitkan oleh kayak kementerian itu buat bersosialisasi, berkomunikasi gitu, meningkatkan kerjasama biar pada berpikir highly efektif gitu loh, gitu, biar pada bisa ikutan brainstorming bareng gitu, nggak kayak sendiri-sendiri. Lagian kan kalau sekolah kan itu nggak tentang pendidikan doang tapi sosialisasi gitu. Benar banget. Di kalimat juga kan kita bisa bertukar pendapat. Nah itu Oke, jadi betul banget ya, dari satu kata aja bisa jadi awal pertemanan kalian gitu. Dan kita harus inisiatif dari diri sendiri. Nah, menurut kalian kenapa sih masih banyak orang yang masih susah gitu untuk memulai pertemanan? Kalau dari aku sendiri ya, pasti kan banyak nih sebagian orang yang mikirnya tuh kayak takut dicuekin, terus juga takut dapat respon yang gak sesuai ekspektasi gitu kan. Jadi mikir kayak, duh kalau aku nyapa duluan nanti direspon baik gak ya, kalau aku nyapa duluan nanti dicuekin gak ya gitu kan. Pasti pernah gak sih? Iya, pernah. Padahal kan sebagian besar tuh kita sendiri kan pasti senang banget gak kalau ada orang yang ngajak ngobrol duluan, ya gak sih? Kayak buka topik duluan. Terus juga selanjutnya itu ada kayak kita ini kan nih harus topik apa yang dibuka untuk memulai awal pertemanan gitu sih, kayak itu begini kayak, duh aku harus ngobrolin apa ya, aku harus nanya tentang apa ya, pernah gak sih? Pernah kan? Pasti pernah dong. Jadi kayak ya padahal kan untuk membuka komunikasi di awal pertemanan tuh gak perlu topik yang berat guys, padahal kan bisa juga kayak sekedar kayak nanya hobi, ataupun kalau sekarang kan kita SMA nih, mungkin kita kayak nanya jurusan yang inginkan tuh apa untuk kuliah nanti, terus juga mau kuliah di mana gitu kan. Untuk dari aku sendiri, aku ini kan tipe orang yang suka banget nih ngajak ngobrol duluan, baik itu dari apa ya, dari engkau, terus juga sangkatan, terus juga yang ke kelas, ataupun kayak dari baik itu dari kita tentunya putra itu kayak udah ngajak ngobrol duluan gitu. Pada saat kalian di posisi yang seperti itu nih, lagi canggung-canggung gitu, gimana nih untuk cara ngatasinnya Kak? Nah, aku kan pernah kayak ngerasain yang namanya tuh awkward gitu. Kayak aku juga. Kayak aku juga pernah kayak ngerasain, duh diresponnya kayak gimana ya, duh aku takut dicuekin nih. Tapi dari aku sendiri cara mengatasi itu berani guys, berani itu adalah kunci. Iya benar, kunci. Gitu. Catat guys. Dan juga mengambil inisiatif duluan. Itu dua kunci. Di proaktif. Betul. Proaktif. Nah solusinya itu kayak bukan berarti kalau semisal kita udah usaha duluan ke mereka, semisal aku usaha negara, aku baca duluan, tapi ternyata dia semisal dia tuh gak merespon lebih, ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kita udah usaha duluan, kita udah berani duluan, kita udah buka topik duluan gitu. Mungkin dari Zara sendiri bingung nih merespon itu harus kayak gimana gitu kan. Yang penting kayak awkward itu cuma di awal doang guys, abis setelah ngobrol lama itu awkward tuh bakal hilang, jadi kita makin lama makin ngalir nih ke topik lainnya. Yang penting ngobrol aja dulu, dicoba aja dulu gitu. Jangan terlalu mikirin aku ngomong kayak gimana ya biar dia nyaman atau enggak, biar dia tuh respon baik. Yang penting kita coba aja dulu. Coba aja dulu. Kalau nggak dicoba nggak bakal tahu ya. Iya. Jadi kita udah usaha, coba. Oke,
Oke, jadi itu guys. Oke, jadi itu aja dari Kakian, bisa dicatat ya guys tips-tipsnya. Betul. Ya, dan bisa diterapin juga gitu. Oke, sekarang kita gantian ke Chester. Oke, Chester, pertama-tama nih, kamu di SLAT ada 7 habits. Pasti. Oke, coba sebutin dulu 7 habits ada apa? Nah, oke, jadi Seven Habits Ayo, itu Mas, tahu. diterbitkan oleh Stephen R. Covey. Stephen R. Covey itu dia intensinya untuk membangun pikiran highly effective people biar kehidupan sehari-hari itu efektif ya gitu loh. Nah gitu, jadi kita sebutin dari pertama, dari akarnya. Nah akarnya yaitu adalah be proactive. Wah, Dan itu yang jadi, pertama loh guys, be proactive. be proactive nih, makanya ini sangat penting gitu loh. Nah nanti be proactive atasnya lagi tuh ada ini begin with the end in mind. Nah dengan progresinya be proactive, berarti kan kita bisa inisiatif terus berpikir tentang tujuannya kita tuh apa gitu kan. Nah begin with the end in mind itu kita pikirin tujuannya apa, baru pikirin lakuinnya apa gitu. Nah dalam ngelakuin apa-apanya aja itu baru terbitlah tuh put first thing first, terus nanti ke Apa tuh? terus terbit lagi ke tim win-win gitu. Misalkan kita kadang susah untuk ngelakuin suatu hal, terus cara ngelakuin bareng-bareng temen gitu, terus sama-sama adil gimana gitu. Nah terus dari tim win-win terbit ke first to understand dan to be understood gitu. Kita dari itu harus juga memahami dulu sebelum mengeksekusi gitu. Kayak misalkan temen curhat, dengerin dulu gitu loh. Dengerin dulu, jangan kayak langsung ini kayak ditembak langsung gitu ya. Jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik dulu. Nah terus lanjut ada ke synergize. Nah synergize itu bersinergi dengan yang lain gitu juga. Jadi dari satu sama lain itu kayak gotong royong di masyarakat lah, di sekolah P5 itu lah, saling bertukar ide. Nah habis itu udah deh tinggal di sharpen the saw, yaitu menyempurnakan atau mengasah yang kalian sudah fokuskan atau sudah Oh iya, itu deh. itu ya guys, itu bisa diterapin seperti tipsnya. Nah, karena kita di sini ngebahas tentang be proaktif, bisa jelasin nggak be proaktif konsepnya itu gimana dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi be proactive itu adalah sikap yang tadi inisiatif gitu loh. Lu tuh inisiatif tanpa harus diperintahin dulu gitu loh. Kayak at least kalau misalkan bingung, inisiatif untuk nanya gitu. Iya, Jangan nih contohnya kan gua kebetulan wakil apa? gua kebetulan tuh ketua hari. Oh boleh. Oh ya, nah kebetulan kan gua ketua Harkikap kan. Nah itu anggota ketua Harkik prevalen gitu lah. Jadi itu kan prevalen, jelasin dikit. Prevalen tuh kayak yang keamanan ini itulah, pokoknya kayak panitia-panitianya. Nah itu tuh divisi-divisi atau anak-anak anggota gua itu kadang ya masih agak gengsi buat bertanya atau enggak bingung gitu loh. Kayak ya kalau bingung tanya aja at least gitu ke gua, terus nanti gua kalau misalkan bingung juga ya inisiatif tanya ke atasan, dari atasan ke gua ke anggota gitu. Wah, ini ya. Ya para ini ya. Boleh. Gitulah. Jadi be proactive tuh sikap inisiatif dan peka dalam lingkungan sekitar. Itu dalam hidup sehari-hari. Kamu udah nerapin? Selalu nerapin? Harus dong. Waktu SMAT harus dong. Kak Chester, kata Kak Chester kan tadi bilang ya kalau misalkan sifat proaktif itu perlu dalam pertemanan. Nah, menurut Kak Chester, sifat proaktif itu dalam hubungan pertemanan itu seperti apa? Menurut Kak Chester, si Kak Chester. Kan kita lagi ngomong pertemanan nih. Gimana tuh? Oke. Nah, Ada tuh secara Gimana tuh? Gimana tuh? oke. Jadi
Kan pasti kalau misalkan orang udah memiliki mindset kayak be proaktif gitu pasti ada inisiatifnya kan. Nah, berarti mereka pasti cenderung tuh terbuka gitu loh orangnya. Iya. Kayak open minded, open. Aduh. Bentar, slow down ya. Ya udah open minded gitu lah. Jadi kayak mau orang ngomong apapun gitu ya nggak ngejudge gitu loh. Iya, Ya, yang penting welcoming gitu loh. Mereka bisa memahami, terbuka, terus sama nggak mudah tersinggung sama sikap orang lain gitu loh. Terus sama itu kayak easy going person aja gitu kalau diajak ngobrol, oke gitu. Asikin aja. Asikin aja. Itu aja. Oke, terakhir nih. Apa tuh? Aku coba cara kalian mudah berteman kayak gimana? Versi kalian. Siapa dulu nih? Sebelum Kajian dulu. Oh, aku dulu. Oke, kalau dari versi aku sendiri ya, aku ini kan tipe orang yang kayak suka ngajak ngobrol duluan, suka say hi duluan. Karena kan aku di sini kayak nerapin harus berani gitu. Jadi aku di tergantung kondisi juga ya untuk mulai percakapan. Jadi aku juga kalau mau mulai percakapan tuh harus berani dan juga mengambil inisiatif duluan. Dan aku suka ngajak ngobrol duluan gitu ke orang-orang misal di organisasi ataupun di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah gitu guys. Nah tentunya untuk memulai sebuah komunikasi di awal pertemanan itu tentunya memberi first impression yang baik, kesan yang baik, vibes yang baik gitu. Jangan jadi gitu guys. Iya, bisa kayak gitu, kayak senyum gitu, kayak happy, memberi kesan yang baik. Jadi kalau semisal aku happy, maka lawan bicara aku juga Jadi pasti happy gitu. Jadi kayak kebawa suasana happy, senang, bahagia, ceria gitu guys. Nah, aku kan suka kayak kasih senyuman ataupun sapa ke orang, jadi kayak mereka ada timbal baliknya juga ke aku, entah itu kayak senyum atau kayak say hi gitu. aku terasa iya, ada rasa welcome kita juga mau begini. Welcome gitu. Terus juga kalau semisal kita udah kenalan nih, udah kayak say hi, nama kamu siapa, segala macam, kita bisa ngalir lagi nih ke topik yang kayak cari kesamaan di antara lawan bicara kita. Kayak semisal nih, aku sama Zara lagi ngomongin K-pop. Oke, K-pop, misalnya misalnya K-pop. Jadi misalkan tanya, kamu suka K-pop apa gitu? Aku suka Espa. Nah, terus aku jawab, Espa, aku juga suka banget loh. Nah itu bisa jadi awal pertemanan guys. Terus juga Sefrekuensi. betul, sefrekuensi. Jadi kayak jadi makin ngalir gak sih kayak topiknya semisal dari tanya grup K-pop yang suka apa, terus juga Terus dia juga suka ternyata. iya, terus juga lagu kesukaan lagunya apa, MV-nya apa, albumnya apa, segala macam. Betul. Jadi ada berbagai topik yang bisa untuk membuka percakapan. Jadi gak harus yang dalam, gak harus yang berat gitu. Yang simpel juga bisa. Gitu. Atau mungkin kayak sekedar ini mungkin sering dilakukan ya, kayak misal kamu tim bubur diaduk atau gak diaduk? Oh iya. Iya, saya Itu ingin boleh bener sampai banget. banget. Iya, bener banget. Tapi seru banget gitu seru. Aku tim bubur diaduk. 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 Aku diaduk. Betul. Kalau ini kan jadi bisa membuka topik lagi, membuka Iya. lagi untuk Kayak tadi. ngobrol di dalam. Iya, kan kita langsung kayak Kayak gitu. Close. Juga kalau misal lagi ngobrol nih, ini tuh kita tentunya tuh bukan sih, lebih kayak menjadi pendengar yang baik gitu. Kalau misal lawan bicara kita ya udah kita dengerin gitu kan, juga kalau misal dia udah berhenti ngobrolin baru kita respon. Jadi jangan tiba-tiba dia lagi ngomong kita malah motong gitu. iya itu jelas. Itu juga menjadi kunci guys, kalau misal kita lagi ngomong sesuatu ke lawan bicara kita, terus juga lawan bicara kita motong, itu kan kita jadi gak enak dong. Mau melanjutin juga, aduh nanggung udah dipotong, tapi mau stop juga kayak aduh, kayak udah ngerasa ada something gitu, jadi kayak aduh susah buat lanjutinnya gitu. Bang gitu ya Kak. Iya benar. Oke. Jadi Kak Chester gimana? Sister. Kalau dari gue sendiri kan, gue tipenya yang ini kan ya, yang nunggu dulu sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan nunggu dulu, terus ada hal penting yang
mau dibicarain atau dibilang gitu. Jadi nggak tahu. Ya udah gitu loh. Jadi ya udah duluan aja daripada misalkan nggak ada ini. Nah terus gue juga mau ngasih tips kalau misalkan lu dalam misalkan lagi dalam obrolan itu maintain eye contact aja. Itu berarti show kalau lu tuh sini nih gue lagi dengerin, aman kok, gue nggak kayak ini lain gitu. Eye contact juga itu penting Ah. sih. Eye contact terus kayak misalkan kayak gini. Kalau misalkan kayak Brian, Langsung banget nonton. nah ya gitulah pokoknya. Ya jadi gitu, menjadi pendengar yang baik gitu. Tapi gue menurut juga walaupun lu introvert extrovert itu nggak ada yang efeknya sama sekali. Iya. Karena manusia kan juga Makhluk sosial Makhluk sosial sama Kita bersosialisasi butuh gitu. untuk Itu nggak bisa hidup Berkomunikasi ya, sendiri. terus. Berkomunikasi. namanya aja makhluk sosial. Hmm. Kita membutuhkan orang lain kita. Nggak bisa hidup sendiri. So guys, oke. Terakhir lagi. Oke. Aku pengen nanya sekali lagi. Gimana nih tips dari masing-masing kalian? Gimana cara awet pertemanannya biar konsisten gitu sampai akhir hayat? Maksudnya sampai lama gitu sampai seterusnya gitu. Jangan jangan. Gimana tuh dari kakian dulu? Oke, cara biar awet gitu. Ya awet. Nah, kalau dari aku sendiri, tentunya menjaga perasaan. Oh ya penting. Itu penting banget guys, apalagi kalau mungkin ya kalau dari sisi perempuan kan perasaan tuh sensitif ya, perempuan kan sensitif dengan perasaan. Jadi kita kalau misal sedikit aja udah langsung kayak sakit atau sedih Iya. gitu kan atau kecewa. Makanya dari sini juga baik itu dari laki-laki atau perempuan juga tetap harus menjaga perasaan biar gak ada saling singgung lah antar satu sama lain. Jadi dijaga ya. Dijaga perasaannya, terus juga tetap perhatian gitu. Dari adanya perhatian kan jadi kita kayak semakin awet, semakin semakin warming gitu lah di sebuah pertemanan, ya gak sih? Misal nih aku lihat lu kayak sedih gitu, Aku ngerasa ada perhatiannya sama aku. iya betul. Dan itu kan jadi bisa lebih terbuka lagi ya di sebuah pertemanan. Terus juga tetap saling menghargai juga, itu penting banget. Apalagi kalau mungkin di sebuah topik ada perdebatan ya, entah itu pendapat dengan entah itu berat atau ringan, tetap kita harus tetap menghargai pendapatnya juga, saling menghormati juga, itu penting guys. Menghargai, menghormati, perhatian, dan juga menjaga perasaan. Wah, ada apa tuh? Ada 4 gitu. Ya guys, terapi nih guys. Terapi guys, biar awet juga nih pertemanan teman-teman. Begitu biar. Ya biar awet sampai kapanpun, sampai mungkin sampai rambutnya abu-abu ya. Tapi oke, udah? Udah. Lanjut Suster, gimana? Nah, Kasihkan Suster. iya betul. Jangan kalau misalkan kayak awal-awal memulai conversation gitu kan, ya pasti harus jaga perasaan juga gitu loh. Apalagi kalau misalkan mencong dikit, bukan pertemuan mencong. Gimana ya? Nih, kadang kan juga misalkan ini suka sama ini gitu, kayak misalkan mau mulai pertemanan dari slowly gitu. Gitu ya, perasaan gitu ya. Nah, gitu. Lu pasti kalau misalkan kayak awalnya bercanda atau misalkan itu pasti kayak si yang punya perasaan ini pasti mudah tersinggung gitu loh, ya kan? Otomatis. Nah, ya harus bisa diwajarin gitu loh. Kan lagian juga masih kayak pertemanan doang gitu loh. Jadinya kalau biar konsisten, gak usah mikirin itu dulu, yang penting keep going aja gitu. Kayak keep on the flow. Kasih. Oh ya, bisa. Nah, terus kalau misalkan tipsnya, ya udah maintain eye contact, menghargai pendapat, sama ya ikut ini saja. Itu. Oke. Dan yang paling terakhir tanya banget teman-teman. Tiga apa? Kan teman-teman. Iya teman-teman. Ini pertanyaan paling terakhir nih ya. Paling terakhir. Dari versi Kak Gian dan Kak Chester, untuk membangun komunikasi dengan teman yang baik itu gimana sih?
biar nggak ada yang tersinggung lagi. Biar tetap bata-bata mungkin. Oke, betul. Biar nggak ada rasa canggung, awkward gitu gimana? Gimana dari versi Chester dulu? Coba dari Chester, tadi kan dari kakian, sekarang dari Chester. Betul, dan dia Jadi gimana? Cara membangun komunikasi yang baik. Contoh dari pengalaman. Dari pengalaman sendiri deh gitu gimana? Dari pengalaman sendiri. Pernah nggak? Pasti pernah nggak sih? Ya misalkan lagi ngobrol sama teman ada rasa awkward, gimana? Tipsnya gimana? Biar ngalir aja gitu. Kalau misalkan kalau misalkan ada rasa awkward, ya udah gitu nggak apa namanya, palingan kalau dari gua ya itu kayak nanya-nanya hal yang random aja gitu loh, misalkan kayak iya bubur yang nggak diaduk tadi atau Iya, tadi dia punya penelitian ya. atau nggak misalkan kayak biar nggak kelihatan kalau lu awkward gitu, kayak misalkan btw ini film favorit lu apa dah, lu nonton Netflix gak sih gitu, kayak jadinya itu kayak memulai topik interesting lagi tanpa nge-inin awkward gitu loh. Oke, sekarang tadi dari Chester ya, sekarang versi kakian gimana? oke, tips and trick untuk membangun komunikasi dalam sebuah pertemanan. Tentunya kalau mau berteman kan komunikasi itu paling penting guys, ya kan ya. Karena kan kita juga makhluk sosial, kita juga nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Harus ada bantuan orang lain. Nah, caranya kalau dari aku sendiri tuh mulai dari obrolan yang ringan aja, yang ringan kayak tadi, lu tim bubur diaduk apa nggak diaduk itu kan santai, jadi bubur lagi. Jadi nggak perlu yang jawaban yang kayak berat tuh, kayak sekedar kayak pilihan kayak misal lu pilih Jepang atau Korea, itu kan kayak semisal Mungkin lagi di sesi bola, Iya. mana? Cowok tuh. kayak semisal lu pilih Jepang atau Korea gitu kan. Semisal dia jawab Jepang kan aku bisa nanya emang kenapa Jepang gitu kan, jadinya lebih ada topik yang mengalir lagi gitu. Terus juga selanjutnya tuh menggunakan bahasa tubuh gitu yang apa ya, yang menarik, gestur ya, gestur dan wajah ekspresi kita juga tuh berpengaruh banget untuk membuka komunikasi. Iya gak sih? Kayak kita kan seperti yang dibilang sama Caca, kita kan tetap eye contact gitu kan. Terus juga yang tentunya tuh berani ambil inisiatif duluan. Berani guys, berani itu kunci utama untuk membangun sebuah komunikasi di sebuah pertemanan. Ketawa-ketawa terus juga nah kayak gini, kayak aneh gitu. Dari aku sendiri tuh guys itu ngasih kayak humor gitu, kayak humor yang mencairkan suasana gitu, kayak semacam jokes kecil ataupun kayak mungkin topik lanjutan lagi itu juga bisa mencairkan suasana gitu biar gak awkward gitu. Oke, jadi itu ada banget ya cara untuk melalui pertemanan gitu ya, cara-cara dari kakian, dari Kak Chester itu bisa jadi awal pertemanan kalian gitu. Boleh nambahin dikit? Nah, jadi kan sekarang kan di era teknologi terus ada pasti banyak medsos-medsosan lah ya. Nah, lu kalau misalkan tulis kayak emang udah bingung banget gitu mau nge-startnya gimana, lu bisa mutualan di IG gitu, misalkan tanyain IG-nya apa gitu. Nah, dari IG-nya mungkin lu bisa jangan stalking, bukan stalking. Jadi kayak mungkin dari bionya dia kayak kelihatan suka apa gitu, misalkan dia postingannya kalau nggak salah misalkan dia postingannya kayak di SMP ini gitu, terus terus ternyata satu SMP ternyata satu bisa SMP gitu. Aku juga sering kayak gitu. Kayak contohnya dari FGD yang kemarin, kayak ada kan kita lagi mutualan nih. Terus aku lihat followed by teman-teman aku dari SD SMP. Lalu tuh bener sama dia. Gitu. itu bisa jadi awal topik Iya, betul banget. pertemanan. Iya. Betul. Oke, ya. Oke, jadi dari satu dari Kak Chester juga tadi, terus dari kata hai pun satu kata itu juga bisa menjadi topik awal obrolan. Hai, kamu apa kabar? Terus juga be proaktif itu juga diterapin guys untuk kehidupan sehari-hari agar itu juga menjadi awalan yang baik untuk menjalani hari-hari. Betul. Oke, kita udah di akhirnya kita udah selesai. Sedih gak? Aduh. Well, udah selesai. Aku mau ngasih pesan dong buat temen-temen. Boleh. Kita mau nanya pesan kalian yang pengen disampaikan
kalau dari aku sendiri, untuk teman-teman yang masih ngerasa malu atau takut atau kayak takut lah untuk memulai obrolan duluan, jangan takut guys. Kalau dari aku sendiri, semua orang tuh bisa jadi social butterfly. Kayak mungkin yang biasa diseluruhan di TikTok gitu kan, di FYP kayak cara menjadi social butterfly. Kan tuh kan pasti banyak ya, dan juga aku lihat di komen tuh banyak yang terbantu. Oh gini, makasih ya kak. Nah itu kan berarti menunjukkan kalau semua orang tuh bisa jadi social butterfly. Seperti yang diomongkan, seperti yang dibicarain di hari ini. Nah, jadi intinya kalau dari aku sendiri tuh jangan takut buat ambil inisiatif dulu guys. Jadi teman-teman tuh harus berani, pokoknya berani itu kunci utamanya. Jadi kalau misal berani, kita kan jadi bisa apa ya, kayak bisa lega lah untuk ngobrol-ngobrol gini guys sih. Gitu. Menjalin relasi guys. Betul, relasi itu penting banget, apalagi di SMA gini kan ya. Iya betul. Masih di SMA, ntar masuk ke era kuliah. Cara kuliah itu udah lebih luas lagi. Lebih luas lagi, apalagi Masuk organisasi itu kalian Betul. gimana caranya kalian berada di situ tuh gitu. Betul. Apalagi nanti kuliah di luar negeri. Luar negeri lah. Iya, Aduh. Iya. Jadi coba dibiasain dari sekarang. Yang dikatakan sama Chester sih sebenarnya dia itu Sebenarnya proaktif, proaktif. Yang pertama kalau misalkan teman-teman merasa awkward itu sebenarnya awkward itu cuma di awal-awal doang gitu. Kalau misalkan udah ngalir pembicaranya, ya udah awkwardnya hilang gitu. Jadi awkward itu tuh udah hilang kayak, oh alhamdulillah nih, untung berjalan dengan baik nih pembicaraannya gitu. Oke. Ada pesan dari suara ini dari Kian. Sekarang dari pesan dari Kak Hester. Ayo tambah satu lagi. Oh, tambah satu lagi. Ekspor sosial butterfly. Aduh. Nggak pernah ingat dengan satu kata hal yang simple, walaupun mungkin sering dianggap remeh mungkin ya, underrated oleh orang lain, tapi itu juga berpengaruh untuk membangun komunikasi dengan kata hai gitu. Terus kita senyuman, sapaan dan juga sebagainya gitu guys. Oke. Nah, Oke. jadi mau pesan lagi, introvert ataupun extrovert itu anggap aja cuma kayak Cuma kita kepribadiannya aja. dia itu cuma kayak kepribadian aja gitu, kayak misalkan emang dia orangnya talkative ini itu kayak energi tinggi banget lah gitu. Energinya tinggi banget, tapi bukan berarti introvert gak bisa memulai conversation atau extrovert gak bakalan kehabisan ini gitu loh. Pasti yang namanya orang gitu pasti ada social battery. Nah Betul, itu iya, betul banget. jadi daripada dihabisin langsung gitu, daripada langsungan boros gitu, mendingan keep it konsisten aja gitu loh, kayak ini gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba gabut kan kitanya juga jadi kayak gimana gitu, kayak malah merasa terpaksa buat sosialisasi gitu. Tapi seperti itu. Ya, jadi patokan untuk berkomunikasi itu gak harus dari introvert atau extrovert gitu. Mau dari dua sisi itu, kita kan malah seneng banget nih kalau diajak ngobrol duluan, ya nggak sih? Jadi kayak, wah gue diajak ngobrol duluan nih. Jadinya kan kita apa ya, terbawa happy nih, terbawa happy untuk kita panggil untuk ngobrol juga. Oke, gitu guys, kayak gitu guys. Jadi Oke. catat ya tadi tuh Dicatat. poin-poinnya. Oke. Itu penting banget. Diterapin juga. Gitu. Dari tips-tips dari Katian dan Kak Chester. Oke, segitu aja buat Small Talk episode ke-7. Semoga bermanfaat tips-tipsnya dari kita ini. Ada dari tips and trick dari aku, dari Chester juga bermanfaat untuk teman-teman. Baik itu dari mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, apapun yang mau kuliah nih, itu bisa bermanfaat juga untuk kehidupan sehari-hari. Itu teman-teman. Ya, begitu teman-teman. Oke, sebelum ditutup nih, kayak ditutup, jangan lupa untuk follow IG kita di atas sini. Oke. Apa ya guys? Terus follow IG OSIS Wakil. Di bawah. Jadi, follow IG organisasi kalian. Udah dulu, SHT. Iya, ini. Apa? SHT ada? SMP ada. Oh, ada. Ambalan. Ambalan ya. SHT Ambalan. Ini IG aku guys. Oh iya, terus di bawah. Di bawah. Terus sama, jangan lupa di subscribe YouTube channel. Oke, sama. Komen. Share. Share, jangan lupa di share. Oke, ya gitu aja
guys. Dan nantikan keseruan Semoga. episode Sampai banyak.